Shalom semuanya. Saya juga menyapa Shalom buat jemaat yang mengikuti live streaming pada siang hari ini. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala dan juga pengurus yang memberikan kesempatan buat kami boleh melayani di tempat ini. Ya, ini pertama kali kami datang di tempat ini. Saudara tadi diberkati oleh kesaksian Bu Ellen. Amin. Ya. Hari ini jam siang, jam ngantuk ya. Jadi saya pilih tema yang nggak terlalu berat. Ya. Hari ini, saat ini temanya, mengapa kita itu nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita itu tahu firman, tetapi nggak mudah buat kita untuk melakukan. Betul apa betul? Mudah nggak untuk mengampuni? Susah ya. Iya, saya suka ibu itu jujur, memang Bu, nggak mudah. Tetapi kita percaya dalam Tuhan, kalau kita mau, kita bisa. Amin. Nah, hari ini kita belajar mengapa kejahatan itu nggak boleh dibalas dengan kejahatan. Kalau kita mengerti kenapa, alasannya kenapa, menurut saya itu lebih membuat kita mudah untuk melakukannya. Amin. Coba kita buka dalam 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 18. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 18. Kita baca dulu ayat yang ke-13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Kadang-kala kita berkata gini, saya loh sudah baik sama dia. Tapi kenapa kok dia tega melakukan itu kepada saya? Siapa yang pernah ngomong seperti itu? Semua pernah ya, hampir. Karena setiap orang pasti pernah merasa disakiti oleh orang lain. Tetapi mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh ayat ini. Dikatakan apa? Jika kamu rajin berbuat baik. Bukan hanya jika kamu berbuat baik, tetapi dikatakan jika kamu rajin berbuat baik. Artinya apa? Perbuatan baik itu kita lakukan terus-menerus tanpa ada alasan atau pembenaran di dalam kehidupan kita. Baik atau tidak baik waktunya, orang yang rajin berbuat baik, dia tetap berbuat baik. Amin, saudara. Dan itu mengatakan mengapa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena alasan yang pertama bahwa kejahatan itu tidak pernah dikalahkan oleh kejahatan. Tetapi dengan kebaikan. Oleh karena itu firman Tuhan itu mengatakan ini. Ketika hari ini ada orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Jangan pernah berhenti berbuat baik kepada dia. Karena apa? Ketika engkau terus membanjiri dia, menabur dengan kebaikan demi kebaikan, sekalipun dia sudah berbuat jahat, percayalah, kejahatan itu pada akhirnya akan berhenti. Saudara, orang itu yang berbuat jahat pada kita percaya bahwa dia pun juga punya hati nurani yang sama dengan kita. Amin. Ada di sini orang yang tidak punya hati nurani? Enggak ada. Setiap orang diberikan hati nurani. Dan hati nurani itu bekerja. Roh Kudus itu juga bekerja dalam hati kita. Sekali mungkin orang itu berbuat jahat, tapi kita terus balas dengan kebaikan. Dia berbuat lagi yang jahat, kita balas lagi dengan kebaikan. Percayalah saudara, pada akhirnya kejahatan itu akan berhenti. Karena selalu ditaburi dengan kebaikan. Kita harus ingat bahwa kekristenan itu berbicara tentang kasih Kristus. Kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus membawa kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita. Dan juga kita harus membagikan kasih Kristus itu kepada sesama. Enggak peduli orang itu buat baik, orang itu buat jahat sama kita. Kasih Kristus selalu harus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang kedua kita harus ingat bahwa setiap kita orang percaya dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa? Yang dilakukannya dalam hidupnya ini baik ataupun jahat. Kita harus ingat loh.
bahwa setiap kita harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita kepada Tuhan. Jadi setiap kita itu akan berurusan dengan Tuhan itu pribadi lepas pribadi pada akhirnya nanti. Enggak ada mau ikut-ikutan. Saudara mungkin bisa berkata, saya di gereja ini, saya ikut Pak Gembala aja. Atau saya ikut Ibu Gembala, sudah banyak yang ikut Pak Gembala, saya ikut Bu Gembala. Enggak bisa. Setiap orang itu bertanggung jawab pribadi lepas pribadi. Jadi kalau misalkan ya saudara, ada orang yang berbuat jahat kepada kita, terus kemudian dia mendapatkan sesuatu musibah. Seringkali kita berkata apa? Nah, kapok kon. Gitu. Makanya siapa suruh kemarin menyakiti hatiku. Lihat kan, hajaran Tuhan ada buat kamu. Karena apa? Aku nih anak kesayangan Tuhan. Kita rasanya happy dibela oleh Tuhan. Apakah seperti itu? No. Mungkin saya perlu satu orang. Bapak, mungkin Pak bisa bantu saya di sini. Sekali-sekali biar ada yang nemenin saya ya Pak ya. Bapak siapa? Karel. Oh Bapak Karel, makasih ya Pak ya untuk kesediaannya. Bapak Karel ya. Saya buat yang jahat sama Pak Karel. Supaya kelihatan lebih nyata, supaya saudara mengerti. Boleh saya praktekkan ya Pak ya. Bapak minta ditinju, ditempeleng, ditendang atau yang mana Pak? Terserah ini. Wah kalau terserah ini enggak enak ya. Oke. Saya pukul aja ya, permisi. Oh, ini orang baik ya, mau buat jahat aja permisi. Karena di mimbar ya saudara. Saya pukul ya. Nah, kemudian ketika saya sudah melakukan kejahatan kepada Pak Karel. Yang Pak Karel lakukan adalah biasanya ngadu kan ya Pak sama Tuhan. Doanya gimana Pak? Biar Tuhan aja yang membalas. Nah, biar Tuhan aja yang membalas. Kita seringkali itu seperti itu. Tapi tahukah saudara, ketika setiap orang bertanggung jawab kepada Tuhan pribadi lepas pribadi, Tuhan itu enggak tanya sama saya, kenapa kamu pukul Pak Karel, kamu melukai dia. Tidak hanya seperti itu, tetapi Tuhan akan berkata, mengapa engkau sebagai orang percaya tidak melakukan apa yang aku perintahkan, bahwa engkau harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Saya bersalah kepada Tuhan di hadapan Tuhan. Itu sebenarnya saudara. Jadi ketika Tuhan datang kepada saya bertanya, kenapa kamu tidak melakukan perintahku? Itu yang akan Tuhan tanyakan. Sehingga ketika saya tidak bertobat, mungkin saya mendapatkan hajaran dari Tuhan. Itu karena apa? Karena Tuhan mengasihi saya supaya saya bertobat. Tapi mungkin dari sisinya Pak Karel berkata apa? Kapok kan? Benar kan Tuhan sudah membalas? No, kita tidak boleh punya pemikiran seperti itu. Karena apa? Kalau kita mengharap hajaran Tuhan buat orang lain, maka itu adalah hati yang jahat di hadapan Tuhan. Dan itu sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan, hanya kita tidak pakai tangan kita sendiri, tetapi kita pakai tangan Tuhan. Kalau kita mengharapkan sesuatu yang jelek terhadap orang lain, itu baik atau jahat? Itu jahat. Tetapi Tuhan itu akan datang kepada Pak Karel berkata apa? Jangan membalas. Dan ketika Pak Karel tidak membalas, Tuhan lihat apa? Hatinya baik, hatinya bersih. Yang Pak Karel lakukan adalah apa? Mendoakan saya. Coba Pak doakan saya. Bapa di surga, terima kasih untuk perbuatan Ibu Debbie terhadap saya. Amin. Wah, luar biasa ya. Oke Pak, terima kasih. Ya. Ketika Pak Karel berdoa seperti itu, Tuhan berkata apa? Engkau berkenan di hadapanku. Tuhan itu sama-sama loh mengasihi. Tuhan mengasihi saya enggak yang berbuat jahat sama Pak Karel? Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi Pak Karel enggak? Mengasihi. Apa yang membedakan saya dengan Pak Karel? Tuhan sama-sama mengasihi kita berdua. Tetapi Tuhan berkenan atas kehidupan Pak Karel. Karena apa? Ketika ada orang yang berbuat jahat, dia tidak membalas dengan yang jahat. Tetapi apa? Dia mengampuni dan dia mendoakan saya supaya saya bertobat. Jadi
Makanya itu kenapa kok Tuhan itu bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kejahatan itu tidak pernah berhenti dengan membalas kejahatan lagi. Oleh karena itu saudara, ada ayatnya ya di dalam Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bukan berarti kalau tadi Pak Karel sudah saya pukul, kemudian Pak Karel, bu tambah bu, yang sini belum. Enggak begitu juga kali. Tetapi ayat ini mengajarkan apa? Ketika engkau menerima kejahatan dari orang lain, biarkan kejahatan itu berhenti dari dirimu. Karena apa? Engkau tidak membalasnya sekalipun engkau bisa. Karena apa? Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kalau tadi saya pukul Pak Karel, kemudian Pak Karel pukul saya pukul lagi. Apa yang terjadi? Pukul-pukulan. Apakah di sana kejahatan berhenti? Tidak. Akan berlanjut terus kemana nanti? Ke Polres ya. Sebelum Polres, Pak Gembala pusing duluan. Aduh, ini kenapa ada perkelahian di gerejaku yang harusnya penuh damai. Pak Gembala masih tidak bisa selesaikan, masih pukul-pukulan. Akhirnya ke kantor polisi. Coba lihat ya. Kebenaran firman Tuhan itu harus benar-benar kita mengerti dan kita hidupi, kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Nah terus kalau gitu gimana Bu? Kalau saya sudah berbuat yang benar, terus kemudian ada orang yang berbuat jahat kepada saya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap ingat. Yang terpenting adalah respon kita di hadapan Tuhan. Jangan biarkan yang tadi posisinya kita benar. Tadi posisinya Pak Karel benar ya. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, saya pukul Pak Karel. Posisinya dia benar enggak di hadapan Tuhan? Benar karena dia tidak membalas. Tetapi ketika Pak Karel membalas saya, itu membuat posisinya tadi yang dia benar menjadi bersalah di hadapan Tuhan. Kalau gitu apakah Pak Karel diuntungkan? Enggak, justru dia rugi 2 kali. Rugi yang pertama sudah dapat pukul, yang kedua masih salah lagi di hadapan Tuhan. Sudah jatuh tertimpa tangga. Oleh karena itu kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita apa? Kejahatan itu tidak pernah dikalahkan dengan kejahatan. Makanya dikatakan tadi di dalam ayat ke-13 dikatakan apa? Engkau rajin berbuat baik. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, itu urusan dia dengan Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan, kita mau tetap benar di hadapan Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya dalam keadaan apapun kita itu tetap menjadi berkat. Tuhan mau kita menjadi berkat apakah ketika kita sedang di zona nyaman? Enggak. Tapi Tuhan berkata apa? Engkau harus mengucap syukur dalam setiap hal. Kita harus menjadi berkat dalam setiap keadaan. Kalau kita sedang dijahatin orang, bisa enggak kita jadi berkat? Bisa, dan itu harus. Amin. Bagaimana caranya? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara. Supaya pada akhirnya orang yang berbuat jahat kepada kita, dia boleh melihat Yesus melalui kehidupan kita. Amin. Dan ketika dia melihat Yesus dalam kehidupan kita, di situ kejahatan berhenti. Engkau menjadi berkat, nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin, saudara. Dalam Roma 12 ayat yang ke-7 juga dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Semua orang berarti termasuk orang yang berbuat jahat kepada kita. Dan di dalam Roma 12 ayat 19 dikatakan apa? Jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab kenapa? Pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan. Ya, berilah tempat kepada murka Allah. Artinya apa? Ketika ada orang berbuat jahat, kita cuma berkata gini, Tuhan, saudara boleh ngomong sama Tuhan, menumpahkan apa yang saudara rasakan. Tuhan, aku sakit hati loh Tuhan, aku sakit loh, aku kecewa, aku marah loh Tuhan, diperlakukan seperti ini.
Tetapi aku adalah orang yang mengasihi engkau. Aku mau praktek firman Tuhan. Aku serahkan dia kepada engkau. Perbuatlah apa yang Tuhan pandang baik. Tapi hari ini aku berdoa supaya dia jiwanya boleh bertobat dan diselamatkan. Itu adalah doa kita. Memberikan hak kepada Tuhan, tempat pembalasan. Itu artinya apa? Kita nggak main perintah-perintah sama Tuhan. Kita nggak bilang gini, Tuhan, oke, saya diam ya, diperlakukan. Habis itu kita berkata apa? Tuhan, ayo balas. Nggak begitu juga saudara. Siapa kita, siapa Tuhan. Sering kalinya kita berkata apa? Nggak apa-apa aku kayak gini, aku mengampuni kamu. Tapi biar Tuhan yang membalas. Lah kok jadi kita yang terbalik, kita yang jadi Tuhan. Tuhan yang terus mau jadi apa? Apakah Tuhan mau kita perlakukan sebagai jongos kita? Pembalasan adalah hak Tuhan. Tetapi kita, hati kita kalau dipenuhi oleh kasih Kristus, kita tidak akan pernah menginginkan seseorang itu dihajar Tuhan. Engkau harus berdoa buat orang itu, berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya sebelum mendapatkan hajaran Tuhan, orang itu bertobat. Itu adalah kasih saudara. Kalau kita masih menginginkan orang itu dihajar Tuhan, walaupun bukan dengan tangan kita sendiri, itu adalah hati yang jahat di hadapan Tuhan, tidak berkenan. Amin. Kita harus tempatkan dia adalah Tuhan, kita adalah manusia. Kita tidak punya hak mau suruh-suruh Tuhan. Yang benar itu firman Tuhan diberikan kepada kita. Bukan kita yang balik memberikan firman, memberikan perintah kepada Tuhan. Kita berikan, Tuhan hajar. Kita bukan komandan, tapi Tuhanlah yang menjadi komandan kita. Amin. Ya, kadang-kadang kita masih sering seperti itu. Ya, nah dikatakan kita harus rajin berbuat baik. Rajin itu berarti apa? Perbuatan baik itu melekat di dalam kehidupan kita. Kemarin saya ada pelayanan retret couple, ya. Kemudian sharing suaminya kesaksian. Iya, hadiah terbaik yang pernah saya berikan buat istri saya adalah vacuum cleaner. Saya bingung, kok vacuum cleaner? Biasanya kan baju gitu ya, cincin, kalung, ini kok beda tas gitu ya. Ini kok vacuum cleaner, ternyata istrinya itu suka bersih-bersih. Jadi suaminya berinisiatif kasih vacuum cleaner. Karena apa? Lihat istrinya setiap malam sebelum tidur selalu vacuum kasurnya. Dia rajin bersih-bersih kasur, rajin vacuum cleaner, makanya dikasih vacuum cleaner sama suami. Dikatakan tadi firman Tuhan rajin berbuat baik. Berarti kebaikan itu sudah melekat di dalam diri kita. Kita tidak akan bisa hidup tanpa melakukan kebaikan. Itu yang Tuhan mau katakan. Sehingga dikatakan kalau engkau rajin berbuat baik, siapakah yang akan berbuat jahat kepadamu? Percayalah bahwa ketika engkau rajin berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat terus menerus, tanpa engkau bersungut-sungut dengan kasih Kristus yang engkau sudah terima dalam hidupmu, engkau akan memenangkan kehidupannya buat Kristus. Amin, saudara. Ya, jadikan itu kebaikan, perbuatan baik itu menjadi habit, menjadi kebiasaan kita. Dan kalau kita terus-menerus melatih, mungkin saudara berkata, Bu, nggak gampang. Lah ya memang, yang bilang gampang praktek firman siapa? Nggak ada. Tetapi kalau kita berusaha melatih, terus berbuat baik, satu saat saudara akan kaget. Kalau hati saudara sudah menjadi hati yang dilembutkan. Hitler itu dulu dia ambil anak-anak kecil. Dari mereka itu diajarin untuk apa? Untuk melakukan sesuatu hal yang keras, yang jahat, yang keras. Ketika mereka besar, hati mereka itu menjadi dingin. Kekerasan itu bukan hal yang besar lagi. Karena apa? Mereka sudah biasa melakukan terus sejak kecil. Dan ketika mereka sudah besar, dewasa, mereka membunuh orang. Mereka membunuh itu tanpa rasa belas kasih. Karena apa? Sudah terbiasa. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita, rajinlah berbuat baik. Latihlah dirimu untuk berbuat baik. Supaya semakin hari hatimu itu semakin lembut. Supaya semakin hari karaktermu itu seperti Kristus. Amin, saudara. Orang kalau hati lembut itu mungkin kalau ada orang maki ya. Mungkin orang berkata gini, sialan kamu ya, kurang ajar kamu ya. Kita berkata apa?
Tuhan memberkatimu, gitu ya. Terus kalau ada orang bilang, dasar kamu itu orang yang gak tahu diri. Kita berkata apa? Loh, cermin di rumahmu itu kurang besar tak? Gitu ya. Enggak ya saudara. Itu berarti membalas yang jahat dengan yang jahat. Kalau ada orang, kamu tuh dasar kamu orang yang gak tahu diri. Saudara berkata apa? Orang yang lemah lembut tuh hatinya berkata apa? Maaf, terima kasih, gitu ya. Ada yang pernah mempraktekkan gitu? Nah, saya berdoa pulang nanti ada yang seperti itu ya. Kalau ada orang yang marah, saudara berkata apa? Maaf, terima kasih. Kalau enggak, maaf, Tuhan Yesus memberkatimu ya. Jadi nanti kalau sampai sore atau besok, jangan kaget ya. Rajin berbuat baik itu adalah DNA orang percaya. Karena apa? Kita meneladani Kristus. Ya dikatakan ketika ia dicaci maki, apakah ia membalas dengan caci maki? Tidak. Ketika ia menderita, apakah ia mengancam? Tidak, saudara. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Itu yang dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika firman Tuhan mengatakan apa? Ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Namanya menyerahkan itu sudah tidak ikut campur. Jadi enggak ada lagi ya mulai hari ini kita bilang, Tuhan, aku ngampuni dia. Dia berbuat jahat, aku enggak balas. Tapi tolong Tuhan, Tuhan yang sikat dia. Enggak begitu lagi ya. Tapi apa Tuhan, aku serahkan dia. Satu Tuhan yang aku minta, biarkan dia boleh bertobat. Sehingga kemudian jiwanya bisa diselamatkan. Dia pun boleh menjadi berkat bagi orang lain. Itu adalah kita memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan yang adil di dalam kehidupan kita. Kalau masih kita suruh-suruh Tuhan, kita masih banyak permintaan kepada Tuhan. Berarti kita tidak percaya kalau Tuhan itu adil. Percayalah, Tuhan itu jauh lebih adil, keadilannya itu sempurna. Sehingga kita nggak perlu ngajarin Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, kenapa kok kita tidak boleh balas kejahatan dengan yang jahat? Karena kejahatan itu tidak dapat merenggut kebahagiaan kita. Kita baca ayat yang ke-14. 1 Petrus 3 ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Ketika kita sudah berbuat baik, ketika kita sudah berbuat benar, masih ada orang yang berbuat jahat. Firman Tuhan mengatakan apa? Kamu akan berbahagia. Kita harus percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita praktekkan. Kalau kita tidak praktekkan ya nggak terjadi. Kenapa kok bisa? Ya, sekalipun kita dibuat jahat oleh orang lain, kita masih tetap berbahagia. Karena rahasianya, orang percaya itu tidak meletakkan kebahagiaannya di zona nyaman. Orang percaya tidak meletakkan kebahagiaannya di zona nyaman. Jadi sekalipun ada orang berbuat jahat, sehingga kemudian kita dapat masalah, zona nyaman kita itu tidak terganggu. Karena apa? Di dalam hati dan pikiran kita, kita akan berkata apa? Yang penting ada Yesus bersamaku, aku bahagia. Amin, saudara. Sekalipun orang jahat itu merampas apa yang menjadi hakku, tapi yang terpenting aku masih punya Tuhan. Aku masih bisa bersyukur dan bersuka cita. Amin. Sehingga benar-benar kita menghidupi firman Tuhan. Tuhan berkata bersyukurlah, bersukacitalah senantiasa. Artinya apa? Sekalipun engkau saat ini mendapatkan masalah, engkau dirampas hakmu, ada orang yang berbuat jahat, engkau tetap santai. Karena apa? Engkau tidak pernah meletakkan kebahagiaanmu bagaimana orang lain memperlakukan dirimu. Amin. Tetapi kita meletakkan kebahagiaan kita karena kita punya Tuhan. Asal aku bersama dengan Tuhan, asal aku punya Tuhan, apapun yang terjadi, aku akan bahagia. Amin, saudara. Kalau kita hari ini ditipu oleh orang, engkau kehilangan sebagian hartamu, tapi kemudian terus kita nggak bisa bahagia, berarti kita harus tahu bahwa harta itu sudah menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Tapi kebenaran firman Tuhan itu mengajarkan kita. Nanti saudara bisa baca sendiri ya di dalam Matius 5. Firman Tuhan mengatakan apa? Orang percaya itu berbahagia
Bila dia mencari Yesus. Orang percaya berbahagia bila apa? Dia berduka cita atas dosanya. Dia berbahagia karena apa? Dia lemah lembut. Orang percaya itu bahagia karena apa? Dia haus dan lapar akan kebenaran. Kita bisa berbahagia karena kita menjadi orang yang murah hati. Kita menjadi orang yang bahagia karena apa? Kita membawa damai. Sekalipun apa? Sekalipun kita dicela, sekalipun kita dianiaya, sekalipun kita difitnah. Karena apa? Karena kita tahu bahwa upah kita besar di surga. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita apa? Kejarlah yang kekal, carilah dahulu kebenaran Allah dan kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Kebenarannya adalah ini, kebahagiaan kita tidak letakkan di dalam harta kita, di dalam hak kita dirampas. Kita berkata, oke, aku mengampunimu, itu urusanmu dengan Tuhan. Saat ini adalah apa? Aku tetap menjaga hatiku di hadapan Tuhan, supaya aku tetap benar di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita seperti itu, percayalah saudara, itu saudara sudah buat iblis gemetar. Karena iblis berusaha untuk menjatuhkan engkau supaya engkau kepahitan, supaya engkau marah, supaya engkau saling membenci, engkau tidak lagi saling mengasihi. Iblis berkata apa? Angel. Susah kena orang ini. Karena apa? Kita benar-benar sebagai orang percaya yang menghidupi firman. Dan di sana namamu mempermuliakan nama Tuhan. Melalui kehidupanmu nama Tuhan itu dipermuliakan. Amin. Setiap kita dipanggil untuk menjadi berkat. Menjadi berkat enggak harus berdiri di atas mimbar ini, enggak saudara. Tapi apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Amin saudara. Yang ketiga. Kenapa? Coba kita baca ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ayat 16. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Kuduskanlah Tuhan di dalam hatimu sebagai Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam ayat 15. Artinya apa? Tempatkan Tuhan yang sebagai Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Kita memandang ketika ada orang yang berbuat jahat, ketika ada masalah dan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita, kita berkata apa? Kalau memang itu terjadi dalam hidupku, aku tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi itu tidak lepas daripada seizin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, asal aku merespon sesuai dengan kebenaran, maka semuanya pasti mendatangkan kebaikan di dalam kehidupanku. Amin. Jadi ketika kita mengalami hal yang tidak enak dalam hidup ini, kita berdoa kepada Tuhan. Kita enggak berkata, Tuhan lalukan ini. Enggak. Kalau kita tahu, kuduskan Tuhan sebagai Tuhan yang berdaulat, kita akan berkata apa? Ini aku Tuhan. Proses aku seturut dengan kehendak-Mu. Karena apa? Karena Engkau adalah Tuhan di dalam hidupku. Amin, saudara. Kita belajar yuk dari siapa? Dari Daud. Ketika dia menghadapi Saul. Kita tahu ya, Saul itu berusaha untuk membunuh Daud, betul? Daud punya kesempatan 2 kali untuk membunuh Saul, tetapi apa? Dia tidak melakukan. Karena apa? Daud tahu bahwa di dalam hidupnya itu Tuhan yang berdaulat. Sehingga Daud belajar bahwa apa? Biarkan waktu Tuhan itu adalah waktuku. Dan cara Tuhan itu adalah caraku. Dia mempersilahkan Tuhan. Dia enggak mau cawe-cawe, dia enggak mau menyakiti Saul sedikit pun karena dia tahu itu bukan urusan dia. Kalau Saul berusaha membunuh dia berkata apa? Itu urusan Saul dengan Tuhan. Urusanku dengan Tuhan harus aku pertanggungjawabkan sendiri. Berbeda dengan Saul. Saul itu dia jengkel, dia iri hati kepada Daud sehingga dia menggunakan caranya sendiri. Saul adalah seorang raja, tapi dia tidak menempatkan Tuhan sebagai Tuhan yang berdaulat dalam hidupnya. Dia hanya tahu apa? Pakai caraku untuk bunuh Daud. Kapan waktunya? Ya waktuku. Nggak ada cara dan waktu Tuhan. Itu buat Saul. Tetapi Daud, sehingga Tuhan berkata apa? Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena Daud,
Dia tahu bahwa Tuhan yang berdaulat atas kehidupannya. Sehingga dia berkata, waktu Tuhan itu aku jadikan waktuku. Dia hanya menunggu waktu Tuhan. Kapan Tuhan bisa membebaskan dia dari kejaran Saul. Dan cara Tuhan itu adalah caraku. Dia hanya menunggu bagaimana Tuhan menolong dia. Kapan waktunya? Pada waktu itu dia enggak tahu. Tetapi itulah yang dinamakan orang beriman. Dia tetap berbuat baik kepada Saul. Berbuat baik itu adalah bagian daripada iman. Daud enggak tahu loh, ketika dia berbuat baik, dia tidak membunuh Saul, dia enggak tahu apakah Saul akan mengampuni dia, apakah Saul akan berhenti tidak mengejar lagi untuk membunuh dia. Daud enggak tahu, tetapi itulah yang dinamakan tindakan iman. Engkau enggak tahu tapi engkau percaya. Karena apa? Ketika engkau melakukan firman, kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya. Yang terakhir, saudara. Kenapa? Enggak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Karena kejahatan itu menjadikan kita musuh Allah. Ya, ayat 17-18 kita baca. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dikatakan ayat 18 apa? Lebih baik menderita karena apa? Berbuat baik. Jika memang itu dikehendaki oleh Allah. Daripada engkau menderita karena berbuat jahat. Jangan biarkan, kita ini adalah orang percaya, kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Jangan biarkan kita yang merubah posisi anak itu menjadi berlawanan karena kita menjadi musuh Tuhan. Karena apa? Kita berbuat jahat, kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Dikatakan firman Tuhan apa? Enggak apa-apa menderita. Yang penting menderita bukan karena engkau berbuat jahat. Yang penting engkau berbuat baik dan engkau menderita karena apa? Tuhan yang menjadi sekutumu. Amin, saudara. Sehingga kita bisa berkata apa? Jika Allah di pihakku, siapa? Lawanku. Kita enggak bisa kemudian kita ada orang marah, kita balas marah-marah, orang itu maki, kita balas maki, kemudian kita bilang, ya sudah kamu lihat aja ya kalau Tuhan di pihakku. Lo enggak bisa, saudara. Kita sudah balas kejahatan dengan yang jahat. Bagaimana kita bisa berkata Tuhan di pihakku? Tuhan akan di pihak kita kalau kita tetap pada posisi yang benar. Kalau kita mengampuni, kalau kita seperti Daud, itu Tuhan ada di pihak kita. Bagaimana caranya? Ingatlah seperti Kristus. Kristus dia adalah yang benar, tetapi membawa kita, setiap kita, orang-orang yang tidak benar itu kepada Allah. Jangan biarkan perbuatan yang jahat itu mematikan tugas kita daripada Tuhan. Yaitu apa? Menjadikan segala bangsa itu muridku. Gak usah jauh-jauh segala bangsa, mulai dari orang-orang sekitar. Apakah ketika orang itu berbuat jahat, engkau tetap bisa memenangkan orang itu, membawa orang yang tidak benar itu kepada Kristus atau tidak? Ingatlah, siapa Tuhan dan siapa kita. Tuhan dia adalah yang benar. Dia membawa kita yang tidak benar kepada Allah. Kita yang jahat, kita yang sering melukai hati Tuhan. Tuhan Yesus membawa kita kepada Allah. Dan biarkan hari ini kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, biarkan kita mengingatkan diri kita sendiri. Aku mau seperti Yesus. Aku mau membawa dia kenal kepada Tuhan. Sama seperti Kristus membawa aku kepada Bapa, aku pun juga mau membawa dia untuk mengenal Bapa di sorga. Amin, saudara. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Gak mudah. Tetapi kalau kita mengerti kebenaran firman, mengapa Tuhan tidak mengizinkan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita sudah belajar tadi. Itu lebih mempermudah kita. Ketika kita mengenal Tuhan, kita lebih mengerti apa sih perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Itu jauh lebih mudah buat kita untuk melakukannya. Sehingga kehidupan kita, baik kita sedang di bawah, kita mungkin sedang menderita karena kita mengalami masalah ekonomi, mungkin kita sedang ditipu, kita mungkin mengalami ketidakadilan dalam kehidupan ini. Tetapi kita selalu ingat bahwa kita adalah anak Tuhan.
kita orang Kristen selalu berbicara kasih dan kita mau melakukannya. Bukan hanya di mulut bibir kita kasih, tetapi kita juga mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita membawa orang lain kepada Bapa. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan. Firman Tuhan hari ini ringan, gak berat, tapi gak mudah untuk kita melakukan. Biarlah setiap kita mau merespon kepada kebenaran, kita datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memampukan setiap kita melakukan kebenaran firman, melakukan pesan yang sudah Tuhan sampaikan buat kita siang hari ini. Mari saat ini kita selidiki hati kita masing-masing. Pasti ada orang yang pernah menyakiti hati kita. Tapi hari ini kita mau melepaskan pengampunan buat mereka. Mungkin saudara berkata dia nggak layak diampuni. Tapi ingatlah, bukankah setiap dosa dan kejahatan kita juga tidak layak Tuhan ampuni. Tetapi Tuhan melakukannya, mengampuni kita karena kasih-Nya. Biarlah saat ini karena kita mengasihi Tuhan, kita juga mau melakukan hal yang sama. Bebaskan kehidupan kita dari belenggu yang masih mengikat. Bebaskan kehidupanmu dari setiap kemarahan, kejengkelan, dendam yang masih mengikat di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Kita harus merdeka dari rasa sakit. Kita harus merdeka dari kepahitan. Kita harus merdeka dari rasa amarah dan rasa dendam apapun Tuhan. Mari Yesus saat ini Kau berikan setiap kami kekuatan. Biarlah kami mampu Tuhan untuk melepaskan pengampunan kepada siapapun. Karena kami mengingat bahwa Engkau pun juga mengampuni kami. Kami juga mau mengampuni mereka Bapa. Kami orang yang tidak layak. Kami adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi kasih-Mu yang merangkul kami. Biarlah kami selalu mengingat. Sekalipun ada orang yang berbuat jahat kepada kami, tapi kami tetap ingat akan tugas kami. Kami harus membawa orang itu kepada Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami, orang itu boleh melihat Yesus. Sehingga jiwanya juga boleh dimenangkan untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau lihat setiap hati kami. Saat ini Tuhan, kami lepaskan pengampunan. Kami mau hidup merdeka di dalam kasih karunia yang Tuhan berikan. Biarlah kami Tuhan, mulai hari ini dan hari-hari ke depan, kami akan selalu melakukan kebaikan demi kebaikan, kebenaran demi kebenaran, sehingga sampai akhir Tuhan, Engkau mendapati kami sebagai hamba-Mu yang berkenan, yang taat dan setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan selidiki hatiku.